Puji Tuhan, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk melayani pada siang hari ini. Mari buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Semoga suara saya sampai ke luar. Bisa dengar suara saya? Puji Tuhan, bangkit berdiri semua, kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sadarilah bahwasannya Yesus mengatakan kepada kita bahwasanya kita adalah terang dunia. Perhatikan di ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ingat, sebagai orang-orang percaya, kita adalah terang, yang artinya setiap perbuatan kita, setiap sikap kita itu diketahui banyak orang. Karena kita terang dunia, yang artinya kita terlihat dimanapun kita berada. Sudut pandang dunia itu selalu mengarahkan kepada orang-orang percaya. Makanya sebagai orang-orang percaya, kita harus menjaga setiap kehidupan kita. Karena apa? Penghakim-penghakim dunia itu banyak, terlebih ketika ada melihat orang-orang percaya. Berapa banyak orang-orang percaya hari-hari ini dihakimi dengan berbagai macam hal. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, mereka mulai dihakimi. Karena kita terang. Siapa yang menyadari dia terang bisa lambaikan tangan? Saudara-saudara menyadari saudara terang? Kalau kita menyadari terang, saudara, kita nggak bisa bersembunyi. Terang itu tetap terlihat dimanapun dia berada. Jadi saudara, kita tidak bisa menyembunyikan aktivitas kita, perbuatan kita, karena kita terang. Dan perkataan ini Yesus sendiri yang katakan. Di dalam Alkitab ada dua orang yang disebut terang. Yang pertama kita orang-orang percaya. Yang kedua yaitu Yesus sendiri. Coba kita perhatikan. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Jadi siapa terang dunia? Alkitab dengan jelas mengatakan yang pertama terang dunia itu adalah Yesus sendiri. Yang kedua, siapa terang dunia? Adalah mereka yang mengikut Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Atau ada yang ada di tempat ini bukan pengikut Kristus. Ketika engkau menyadari engkau sebagai pengikut Kristus, engkau adalah terang dunia. Bagaimana kita bisa bercahaya? Syarat untuk bercahaya ya kita harus menjadi terang dulu. Baru kita bisa bercahaya. Kita tidak akan pernah bisa bercahaya ketika kita masih dalam kegelapan. Untuk kita bisa bercahaya, kita harus menjadi terang. Itu yang harus kita sadari. Dan Yesus dengan jelas katakan, kamu adalah terang dunia. Kamu ini berbicara kepada siapa? Mereka yang menjadi pengikut Kristus. Makanya di ayat 12 ini katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Untuk memiliki terang yang bersinar, kita harus memiliki Kristus. Kita harus mengikut Kristus. Kita harus mempunyai Kristus. Makanya orang yang menyadari dia sebagai terang dunia, pasti dalam kehidupannya itu ada Kristus, saudara. Karakter Kristus itu sudah ada dalam setiap kehidupan dia. Karena dia adalah terang.
Efesus 5 ayat 8 dikatakan begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Pada siang hari ini saya mau mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, lebih khusus engkau yang bekerja di tempat ini, engkau harus hidup sebagai anak-anak terang. Siapapun engkau yang ada di tempat ini, engkau harus hidup sebagai anak-anak terang. Apa gaya hidup anak-anak terang? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9, dalam Efesus 5 ayat ke-9, karena terang hanya berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Gaya hidup anak-anak terang itu menghasilkan kebaikan, menghasilkan keadilan, dan menghasilkan kebenaran, saudara. Sekalipun engkau dijahati, firman Tuhan katakan jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Sekalipun engkau dihakimi, engkau tetap harus apa? Baik. Engkau diperlakukan tidak adil, kau harus menyadari. Sekalipun hari ini engkau berada di dalam dunia yang semakin salah, tapi engkau harus tetap hidup dalam kebenaran. Satu tokoh yang luar biasa, seorang Nuh. Dia hidup di dalam keadaan dunia yang sudah salah. Bahkan kesalahan dunia pada waktu itu membuat Tuhan menyesal, bahkan menghukum dunia. Tapi Nuh, dia tidak tergoyahkan dalam sikap, perkataan, dan pemikirannya sebagai terang. Kenapa? Karena Nuh menaruh terang Kristus itu ada dalam kehidupannya. Saya tidak tahu bagaimana kehidupanmu di luar gereja ini. Apakah engkau bercahaya hanya ketika di gereja? Di dalam gereja kita memuji Tuhan, menangis, meneteskan air mata. Tapi di luar gereja lebih daripada gelapnya setan kita. Ada banyak orang-orang seperti itu. Ada banyak orang yang membuat gereja ibadah sebagai topeng untuk menutupi kesalahannya, untuk menutupi dosanya, untuk menutupi kegelapannya. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, saudara, jangan menjadi apa? Menjadi orang-orang yang munafik. Lain di mulut, lain di bibir, lain di tindakan, lain di hati. Kita terang, saudara. Kita harus sadari itu, kita terang. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus membuahkan kebaikan, harus membuahkan keadilan, harus membuahkan kebenaran. Kenapa kita harus jadi terang, saudara? Karena, saudara, hari-hari ini ada banyak orang itu tidak menyukai terang. Ada banyak orang itu lebih menyukai namanya kegelapan, saudara. Mari kita buka dalam Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat 19 dikatakan begini. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara, sadarilah kita berada di lingkungan orang-orang yang lebih suka kegelapan daripada terang. Nah, kalau engkau menyadari engkau ada terang Kristus, engkau jangan ikut terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan jahat manusia. Dunia hari ini sudah masuk dalam kegelapan. Bukan berarti dunia tidak ada cahaya, tidak. Tapi perbuatan-perbuatan dunia itu gelap. Mari kita perhatikan gelap bagaimana perbuatan dunia. 2 Timotius. Ini gelapnya perbuatan dunia, saudara. Ayat pertama sampai dengan ayat kelima dikatakan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini kegelapan dunia. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah
mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan mereka. Jauhilah mereka itu. Ini kegelapan dunia yang terjadi hari-hari ini. Saya nggak tahu ini ada di dalam kehidupan kita atau tidak. Mari cek kehidupan kita. Jangan sampai kegelapan dunia itu ada dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang lebih mencintai uang daripada apa? Daripada mencintai Tuhan. Mau katakan kepada kau bersyukur, saudara. Perusahaan di tempat ini kasih kau waktu beribadah. Kalau punya waktu beribadah, ibadah, saudara. Jangan harus dipaksa-paksa. Jangan harus apa? Dikeluarkan memo untuk ibadah. Karena ibadah itu kebutuhan, saudara. Ibadah itu penting bagi setiap kehidupan kita. Ibadah itu membuat hidup kita, membuat hati kita, membuat pikiran kita semakin dicerahkan, diterangi dengan firman Tuhan. Ini keadaan dunia. Kalau engkau lebih suka ngomongin orang, jelekin pimpinanmu, fitnah temanmu, engkau ada dalam kegelapan. Engkau tidak tahu berterima kasih, engkau ada dalam kegelapan. Kita tidak akan bisa bercahaya kalau kita masih ada dalam kegelapan. Saya yakin dan percaya tema yang diambil ini merupakan doa bagi pengurus untuk kita, orang-orang yang bekerja di tempat ini sebagai orang-orang percaya, supaya kita memancarkan terang Kristus. Karena ketika kita jadi terang, itu nggak enak, saudara. Panas, saudara, terang itu, saudara. Kita harus korbankan diri kita. Lilin, dia harus menghabiskan hidupnya demi apa? Demi menerangi sekitar. Jadi mari, ingat, kita berada dalam dunia yang semakin hari semakin gelap. Dan firman Tuhan sudah menjelaskan, orang-orang sekarang lebih suka kegelapan daripada terang. Padahal terang itu sudah hadir. Dan hari ini kita merayakan kehadiran sang terang dunia itu. Dan pastikan sang terang dunia itu ada dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya menjadikan momen Natal sebagai perayaan apa? Perayaan semata. Sebagai formalitas yang setiap tahunnya kita rayakan. Tapi hidup kita tidak ada apa? Tidak ada perubahan. Dari tahun ke tahun kita sama dengan apa? Dengan kehidupan kita yang lalu. Kita nggak akan bisa bercahaya, saudara. Siapapun kita, saya sebagai seorang hamba Tuhan pun harus menyadari akan itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang apa? Yang munafik. Firman Tuhan katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan firman Tuhan katakan, jauhilah mereka itu. Jadi Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan. Kalau kita menyadari kita terang, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus meninggalkan kegelapan. Harus meninggalkan kegelapan. Saya nggak tahu kegelapan apa yang kita lakukan, tapi Tuhan tahu. Karena kita tidak akan pernah bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Kita harus meninggalkan kegelapan. Itu sebagai hal yang harus kita lakukan supaya kita bercahaya. Yang kedua, kita harus undang Yesus masuk dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Yesus itu terang hidup, saudara. Yesus tidak akan pernah mati terangnya dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang percaya, sekalipun kita disebut terang dunia, tapi ada waktunya, ada situasi kondisi terang kita itu mati. Karena apa? Karena keadaan kita, karena masalah, ujian, persoalan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau engkau mau bercahaya senantiasa setiap waktu, sekalipun dalam tantangan, sekalipun dalam persoalan, sekalipun dalam ujian, engkau hadirkan Yesus terang hidup itu masuk dalam hidupmu, menguasai hidupmu. Saya yakin dan percaya engkau akan tetap bercahaya dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa kita harus bercahaya? Kita kembali ke ayat begitu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ini alasannya.
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Kenapa kita harus bercahaya di depan banyak orang? Supaya Bapa kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti, itu dipermuliakan lewat kehidupan kita. Makanya kita harus melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang baik. Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan begini. Ini tujuan Yesus, tujuan Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan menciptakan kita itu untuk melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan jahat. Tuhan menciptakan kita itu untuk melakukan pekerjaan yang benar. Dan saya mau katakan, Tuhan menempatkan engkau di PT SMA itu untuk melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan jahat. Ingat akan hal ini. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau, itu untuk melakukan pekerjaan baik, yang nanti endingnya nama Tuhan dipermuliakan. Sekalipun kita menyadari tidak semua pekerjaan baik kita disukai orang. Itu kita harus sadari. Karena tidak sedikit ada banyak orang-orang yang mulai mau apa? Menjatuhkan kita karena iri hati kepada kita. Yang memfitnah kita karena tidak senang dengan kita. Saudara, jangan jadi manusia yang polos-polos di dalam dunia yang semakin gelap, saudara. Temanmu bisa tersenyum manis dengan kehidupanmu sepanjang hari, tapi hatinya siapa yang tahu? Tapi kita, sekalipun orang fitnah kita, orang berbuat jahat kepada kita, orang ngejelekan kita, kita harus belajar untuk melakukan setiap perbuatan lain. Bukan untuk kita yang dikenal, bukan untuk menunjukkan siapa diri kita, tapi untuk mempermuliakan Tuhan. Ketika kita sudah melakukan itu, maka kita akan bercahaya di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Saudara, kalau kita perhatikan ketika ada bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ada banyak pejabat-pejabat, menteri-menteri yang datang untuk apa? Cuma untuk foto-foto, saudara. Cuma untuk dokumentasi. Ada satu Menko, ini yang menjadi meme. Dia angkat beras 1 karung, tapi di sekitarnya nggak ada yang angkat beras. Kan konyol. Dia berbuat baik supaya dilihat orang. Supaya dia dilihat orang, oh pejabat kita luar biasa, dia angkat beras. Tapi orang-orang di belakangnya nggak ada yang angkat beras sama sekali. Kan aneh. Dan banyak hari-hari ini orang berbuat baik supaya dikenal oleh orang lain. Tapi biarlah ketika kita berbuat baik, bukan karena mau dikenal orang, tapi karena kita mau mempermuliakan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika nama Tuhan dipermuliakan lewat perbuatan baik kita, dengan sendirinya kita akan dikenal orang. Itu yang harus kita pahami. Jadi mari, hidup kita itu Tuhan ciptakan, itu untuk melakukan perbuatan baik. Supaya apa? Supaya nama Bapa dipermuliakan. Tundukkan kepala. Amin kebenaran firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Tuhan.